Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara sekalian, peserta kuliah kewarganegaraan yang kami cintai, pada saat ini kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang materi kewarganegaraan yang pada minggu-minggu yang lalu kita sudah memulainya dengan banyak hal, dan pada hari ini kita akan mempelajari lebih banyak tentang konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan bagi pemerintahan kita untuk menjalankan sistem pemerintahannya, dan juga bagi kita masyarakat untuk menjalankan amanah konstitusi itu. Di kuliah kita sebelumnya tentang pembukaan atau preambul dari Undang-Undang Dasar 1945 itu, kita sudah bicara dan sudah mengerti tentang makna dari berdirinya negara kita, Republik Indonesia ini. Di saat ini, kita melihat tentang isi dari pasal-pasal atau bagian yang kedua dari konstitusi itu, yaitu pasal-pasal atau sering dulu disebut sebagai batang tubuh. Oke. Nah, batang tubuh ya atau pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita itu, yang terbaru adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Ini diamandemen, sudah 4 kali amandemen atau revisi yang sudah 4 kali. Jadi tahun 1999 saat reformasi pertama pemilu, kemudian pada saat itu MPR ya sebagai hasil dari pemilu yang merupakan gabungan dari DPR dan DPD mengadakan sidang MPR ya untuk merevisi atau mengamandemen Undang-Undang Dasar yang dirasa tidak sama atau tidak sesuai dengan jiwa reformasi. Revisi yang terjadi ada 4 kali ya, tahun 1999 MPR terbentuk, lalu tahun 2000, 2001 dan 2002 itu sudah 4 kali merevisinya. Nah ini hasil revisi itu atau amandemen itu kemudian dirangkum dalam sebuah naskah ya, naskah yang lengkap, Undang-Undang Dasar 1945 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam satu naskah. Yang isinya di sini adalah sama. Yang pertama, bagian pertama pembukaan atau preambul itu tidak dirubah, tidak direvisi atau tidak diamandemen. Ini sudah menjadi kesepakatan semua anggota MPR saat itu. Nah ini ada 4 alinea, tidak ada masalah. Tidak boleh dirubah karena apa? Karena memang disitulah merupakan akte kelahiran atau menjadikan dasar kelahiran dari negara kita, menjadi tujuan dari negara kita, kemudian menjadi cita-cita dari para founding fathers negara kita. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah tentang undang-undang itu, yaitu tentang bab-bab atau pasal-pasal atau sering disebut sebagai pasal-pasal atau batang tubuh, di mana batang tubuh atau pasal-pasal ini bab di dalamnya, lalu ada pasal dan ada ayat yang itu sudah dirubah sedemikian rupa sehingga menyesuaikan kemauan atau sama atau sejalan dengan jiwa reformasi. Oke, disinilah saudara sekalian letak dari
negara kita, bagaimana negara kita itu dijalankan, bagaimana negara kita itu diperlakukan dan seterusnya, kita harus paham betul, pemerintah juga harus paham betul, semua penyelenggara negara juga harus paham, dan rakyat harus paham bagaimana sebenarnya tata aturan atau tata apa, aturan main atau tata tertib mengurus negara ini harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar ini gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang belajar tentang kewarganegaraan, maka di sini kita juga mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu pemerintah punya hak dan kewajiban, lembaga-lembaga negara punya hak dan kewajiban. Lalu semua orang punya hak dan kewajiban di situ, itulah yang ada di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasalnya inilah. Ini saudara sekalian. Ada di sini di satu naskah ini isinya adalah yang sudah diamandemen, yang ada bintang seperti ini. Ya, misalnya yang pertama bab 1 itu berisi tentang bentuk dan kedaulatan negara ya, bentuk dan kedaulatan. Bab 1 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya apa, saudara sekalian? Ini merupakan amanah dari konstitusi bahwa kita negara bentuknya kesatuan, bukan yang lain. Pemerintahnya berbentuk republik, bukan yang lain. Kalau menyalahi ini berarti negara itu nanti inkonstitusional, karena ini konstitusi. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya Presiden, DPR, MPR itu tidak berdaulat. Daulatnya itu ada di tangan rakyat. Nah ini ada bintang, ya, tanda bintang, ini jumlahnya 3. Ini menandakan bahwa pasal 1 ayat 2 ini itu adalah amandemen yang ketiga. Bintang ini, jumlah bintang ini menunjukkan dia di amandemen yang keberapa gitu ya. Pasal 1 ayat 3 menunjukkan bahwa atau mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum. Nah, ini ada titik. Di sini ada 3 lagi bintang, itu artinya bahwa ini adalah amandemen yang ketiga. Demikian seterusnya sampai nanti terakhir ya, ini semuanya begitu, ada menunjukkan tambahan-tambahan dan pengurangan ya. Oke. Bab 2 MPR, bicara tentang MPR. Bab 2 itu MPR itu apa, isinya apa, dan seterusnya. Bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Ya, itu apa, isi ada 4, 5, 6 ya, pasal 4, pasal 5, 6. 6 ada 6A, nah 6A. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi 6A, pasal 6A menyatakan ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, ya, bukan oleh MPR. Dan lain-lain ini ada bintang 3, artinya itu adalah tentang ini di amandemen yang ketiga ya. Terus ya, terus demikian seterusnya pasal 7 ada 7A. Oke, pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ya, pasal 7 menyatakan demikian. Ya, artinya ini ada tanda bintang 1, artinya ini berarti amandemen yang pertama. Jadi berdasarkan pada pasal 7 ini, saudara sekalian, bahwa presiden itu hanya memegang jabatan atau boleh dipilih hanya 2 kali saja. Dulu sebelum ini berkali-kali, setiap 5 tahun dipilih, kembali boleh, karena itu zaman Orde Baru, presiden kita itu malah menjadi presiden sampai yang ke-7 kalinya. Nah, saudara sekalian, demikian seterusnya 7B. Ya, saya tunjukkan di sini. Ya, 7B. Lalu ada 8, ada 9, ada ya pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan seterusnya 13, 14 itu tentang kekuasaan pemerintahannya.
Lalu lah ini bab keempat bicara tentang DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Dulu pernah ada, tapi sekarang dihapus. Ya, bintang 4 ini menunjukkan bahwa tentang Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, ini Lembaga Tinggi Negara, itu sudah dihapus pada amandemen yang keempat tahun 2002 ya. Oke, bab kelima tentang Kementerian Negara, pasal 17 ayat 1, 2, 3, 4. Jadi menteri-menteri itu diatur dalam pasal 17. Lalu bab 6 ya, bab 6 pemerintah daerah pasal 18 mengatur tentang bagaimana sistem pemerintahan daerah. Terus ya sampai gitu 18A, 18B. Nah, itu semuanya tentang pemerintahan daerah ya. Ada pasal 18A, 18B, lalu ada ayat 1, ayat 2 ya. Ini ada bintang 2, bintang 2, itu artinya dia dibuat pada amandemen yang kedua. Oke. Terus DPR, tentang DPR ditentukan pada bab ke-7, pasal 19, pasal 20, 20A ya, ada A ini ya, ini semuanya ada apa bintang-bintangnya ya, bintang 1, ada bintang 2, ada bintang 2, bintang 2, bintang 2, artinya itu adalah dia dirubah atau dibuat disusun pada amandemen yang kedua. Yang satu berarti yang ke-1 ya. Demikian saudara-saudara sekalian, bab 7A ya, ini tentang DPD lah. Ini dulu kan tidak ada. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Ini ada pasal 22 dan seterusnya. Bab ke-7B ya, itu tentang pemilu. Nah, tentang pemilu pasal 22E ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentang pemilu. Ya, tentang pemilu diatur di sini nanti teknisnya di dalam undang-undang. Karena ini adalah undang-undang dasar hanya pokok-pokoknya gitu ya. Bab 8 tentang keuangan. Nah, pasal 23 ayat 1, 23 ada 23A, 23B, 23C, 23D, semuanya tentang keuangan. Ya, jadi ini semuanya tentang keuangan. Bab 8A sekarang tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Dan seterusnya, wilayah negara ini bab 9A ya, tentang wilayah negara. Pasal 25A, ini amandemen yang keempat, dikatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Tentang warga negara dan penduduk, ini bab 10. Pasal 26, 27, 28. Oke, ini bab 10. Nah, bab 10A tentang hak asasi manusia. Pasal 28A, 28B, 28C, dan seterusnya, 28D, E, F, G ya, pasal 28G, H ya, pasal 28H, 28I, itu semua, I sampai C ya, pasal 28C, semuanya tentang hak asasi manusia, dijamin oleh Undang-Undang Dasar, nanti dibaca. Bab ke-11 tentang agama. Tentang agama, saudara sekalian, itu adalah diatur oleh Undang-Undang Dasar pada bab ke-11 tentang agama, pasal 29. Ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Saudara ingat, negara kita itu berdasar atas agama. Kenapa? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya agama. Agamanya Islam, ada Nasrani, ada Hindu, ada Kristen, dan seterusnya, silahkan itu terserah ya. Jadi, tetapi bahwa semua orang Indonesia harus berdasar kepada agama dan mewajibkan warganya untuk beragama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha. Jadi negara ini bukan negara sekuler, bukan negara komunis, bukan negara sekuler, bukan negara ateis, dan seterusnya. Negara yang beragama. Jadi kalau pemerintah itu kemudian mempermasalahkan agama itu, negara itu atau pemerintah, itu sudah melanggar undang-undang dasar gitu ya.
Ya, pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berarti artinya negara itu tidak boleh memaksa penduduk untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pakai jilbab, pakai apa misalnya baju muslim, pakai cadar bagi Islam ya, bagi orang Islam. Itu semuanya adalah keyakinan agamanya dijamin oleh negara. Kalau ada negara yang melarang itu, negara atau pemerintah itu berarti inkonstitusional. Oke, bab 12 masalah pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 dan seterusnya. Bab ke-13 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Terus, pasal 14, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 di situ ya, 34 itu 33 dan 34 tentang ekonomi. Bab ke-15 itu adalah bicara bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Pasal 35 dinyatakan bahwa bendera nasional Indonesia adalah sang merah putih. Jelas, sangat tegas. Bendera nasional Indonesia adalah sang merah putih. Ya. Pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa negara kita resminya bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara adalah atau lambang negara ialah Garuda Pancasila, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negaranya Garuda Pancasila, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan, ya, bukan lambang. Lambangnya Garuda Pancasila. 36B lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 36C ketentuan mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ada undang-undangnya sendiri. Nah, bagaimana nanti undang-undangnya kita bisa lihat. Pasal 16 adalah perubahan Undang-Undang Dasar dan seterusnya, pasal 37 ya, bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, lalu aturan peralihannya bagaimana dan aturan tambahannya seperti apa. Itulah saudara sekalian tentang Undang-Undang Dasar dari pasal-pasalnya. Nah, karena itu saudara sekalian, saudara nanti saya berharap ya nanti bisa mempelajari, bisa melihat, bisa nanti ya di sini yaitu, sorry saya share dulu. Jadi saudara bisa mempelajarinya di sini. Tadi yang saya sampaikan tadi adalah naskah dalam bentuk naskah atau tulisan biasa ya, yang bentuknya itu Word atau PDF tadi. Tapi yang ini yang sudah kita rangkum dalam bentuk PowerPoint sehingga gampang ya. Ini seperti ini. Nah, ini sudah ada di ini, yaitu tentang tadi ringkasan dari Undang-Undang Dasar. Jadi pasal-pasalnya tadi ya, di sini sudah ada pasal-pasalnya, ringkasannya lebih enak dibaca, lebih gampang ya, tentang bentuk negara, tentang lembaga negara, tentang MPR, tentang DPR, DPD dan seterusnya, tentang pemerintahan, tentang presiden. Terus di sini sudah ada lengkap dan sudah saya sampaikan di sini. Ini wilayah negara, kekuasaan kehakiman, warga negara dan hak-haknya. Tentang hak asasi misalnya di sini. Nah, ini tentang hak asasi itu bab 10A tentang hak asasi manusia. Ada pasal 28A, B, C, D, F, G, H, I, J ya. Nanti Anda bisa pelajari di sana. Tentang agama ya, tentang agama itu bab 11. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Ini tentang agama, ringkas padat tetapi sangat berisi.
Dia mengatakan bahwa negara ini adalah negara yang berdasar atas agama. Dan seterusnya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ini semua sudah saya sampaikan di dalam tadi, ya, di dalam sebenarnya di dalam sini dalam My Class, ya, My Class yang sudah saya upload, ya, di sini. Anda buka My Class. Anda buka My Class, ya. My Class, di dalam My Class ini tentang kewarganegaraan ini, saudara, saya sudah masukkan itu di dalam pertemuan, ya, kuliah kita pada pertemuan yang ke 1, 2, 3, 4, kemudian yang keempat yang kemarin, ya, tentang assessment atau tentang tugas, ya, tugas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar lah. Saudara sudah mengirimkan, bagi yang sudah mengirimkan, ya, saya sudah terima kasih sudah baca sebagian. Nah, pada pertemuan kelima ini, saudara, silakan Anda juga nanti buka My Class, ya, buka My Class, kemudian Anda presensi biasa di My Class, lalu Anda bisa melihat yang saya upload di dalam My Class ini adalah pertama konstitusi amandemen 1-4, yaitu pasal-pasalnya. Ini dalam bentuk yang sudah saya ini sudah dalam bentuk PowerPoint, ya, jadi gampang tadi. Yang kedua, konstitusi yaitu pembukaan udah yang kemarin, tidak perlu dipelajari lagi. Dan yang ketiga, ini tulisan satu, ya, konstitusi amandemen dalam naskah lengkap, ya, sama dengan yang tadi saya sampaikan, ada saya upload di sini. Lah, saudara sekalian, pada hari ini mari kita belajar bersama-sama. Jadi sudah saya kirimkan materinya, bahannya, dan saudara silakan untuk membuka di pertemuan kelima ini di My Class-nya, lalu saudara download khususnya ini tentang konstitusi yang naskah lengkap, yang tadi sudah saya tunjukkan. Yang kedua, konstitusi dalam bentuk pasal-pasal yang sudah kita buat dalam bentuk PowerPoint, ya. Nah, kemudian saudara sekalian, Anda silakan untuk kemudian membuka di sini ada materi kuis. Jadi pada hari ini kita membuat kuis, membuat pertanyaan supaya saling bekerja sama, ya, kita bisa saling belajar lebih cepat. Di sini sudah saya tulis di sini ketentuan kuis, bacalah materi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dikirim dalam pertemuan kelima ini, khususnya naskah atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar secara lengkap dan cermat tadi. Ya, pembukaannya tidak perlu karena pembukaan sudah kemarin. Yang kedua, setelah Anda baca, tugasnya atau kuisnya adalah buatlah ringkasan isi dari setiap bab, pasal, dan ayat-ayatnya seperti apa isinya. Bab 1 misalnya tentang negara. Anda jelaskan tentang apa? Pertama tentang negara dan kedaulatan. Pasal 1 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itu Anda tulis, karena itu sudah ringkas, tidak perlu diringkas lagi. Ayatnya, ada ayatnya enggak? Ayatnya isinya apa? Kalau ada ayat, bab 1 ayat 1, ayat 2, apa isinya? Gitu. Bab 2, tentang apa? Bab 2 tentang misalnya MPR. MPR ada berapa pasal di situ, ya, tentang MPR? Pasal 1, ya, pasal 1 isinya apa? Poinnya saja. Ayatnya, ayat berapa ada ayatnya enggak, isinya apa, poinnya saja, saudara sekalian. Tidak usah ditulis lengkap, tapi kalau emang ringkas, ya, jangan diringkas lagi, ya. Kalau terlalu panjang, misalnya pada pasal-pasal tertentu itu panjang, maka diringkas. Tetapi Anda tidak boleh meringkas lagi hal-hal yang memang sudah tidak bisa diringkas, ya. Anda tulis ulang hasil itu, jadi ringkasannya, kemudian sampai selesai sampai bab 16 isinya apa, poin-poinnya. Kalau memang terlalu panjang itu poinnya saja, tapi kalau sudah ringkas misalnya negara pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu tidak bisa diringkas tentunya, kan.
Yang ayat 2 misalnya tiap-tiap negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Itu Anda bisa ringkas mungkin, tapi jangan sampai menghilangkan artinya dan seterusnya. Nah, terus kalian tolong itu dikerjakan, ditulis, lalu setelah ditulis lalu di-convert dalam bentuk PDF sesuai ketentuan ya, kemudian dikirimkan lagi diupload di dalam MyClass saudara ya, di dalam materi kuis. Harap dikerjakan mandiri ya, tanpa mencontoh, mengcopy paste pekerjaan orang lain. Saya kira saudara sudah paham itu, tidak perlu mengcopy paste ya dengan orang lain supaya Anda bisa membaca dan kemudian juga memahami. Tujuannya adalah saudara paham. Bagaimana menjadi warga negara yang baik ini, maka kita harus mengetahui tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai pemerintah dan seterusnya. Nah, baik saudara sekalian, jadi di situ saudara bisa mendownload, mengisi presensi juga lah, lalu mengisi presensi pada hari ini, lalu membuka materinya dan download dan kemudian kerjakan sesuai ketentuan quiz ini. Quiz ini di dalam ketentuan ya, saudara buka ya, misalnya di sini. Ya, oke, di dalamnya. Nah, quiz mata kuliah kewarganegaraan tanggal 15 sekarang dikirim ini nanti jawabannya maksimal tanggal 21 Maret sesuai ketentuan ya. Jamnya ada, jam berapa di situ ya, di dalamnya ada tadi sudah saya setting di situ. Tolong dikirim sesuai jadwal, jangan lewat. Kalau lewat itu udah close ya, jadi saudara tidak boleh lewat. Kerjakan dalam waktu 1 minggu, tapi saya kira lebih cepat lebih baik apa yang ada di dalam quiz ini. Nah, itu saja saudara sekalian. Ya, tolong dibaca ini materinya, lalu dibaca perintahnya dan kerjakan kerjakan apa yang ada di situ. Sekali lagi, kenapa kita membuat quiz dan seterusnya, dan ada assessment, ya supaya kita lebih cepat memahaminya. Karena kita belum memungkinkan untuk bisa bertemu, ya, kalaupun bertemu secara offline, ya paling 1-2 orang, jadi tidak terlalu efisien. Ya, sementara kita seperti ini. Baik, saudara sekalian, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan di dalam materi kuliah kita ya di saat ini ya, pagi sampai siang ya, pagi sampai siang nanti saya akan upload materi ini dan silakan dipelajari, kemudian diikuti ketentuannya dan selamat belajar. Terima kasih. Kita akhiri kuliah kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kita tutup materinya dan kita tutup acaranya. Silakan langsung seperti yang saya perintahkan tadi untuk dibuka ya dan dikerjakan sesuai dengan yang kita siapkan tadi.